Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-115. Saya masih melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-7. Akan saya bacakan nanti ayat 37 sampai dengan 39. Dari ayat-ayat itu saya mengangkat judul, Datanglah kepadaku, aku akan memberi air hidup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kudus dan mulia, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhanlah yang setia memeliharakan hidup kami. Tuhanlah yang menganugerahi kami dengan segala sesuatu dan masih akan terus melimpahkan segala kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur apabila sekali lagi kami boleh duduk di sekeliling firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, mampukanlah Ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-7, mulai ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7, 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal beberapa julukan yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita Yesus. Seperti juga yang sudah pernah saya ungkapkan, kata-kata dari Yohanes pasal yang ke-5, pengakuan Yesus, "Akulah roti hidup." Tetapi apabila kita berpikir, dan saya pernah berpikir, bahwa Yesus juga tepat kita juluki sebagai air hidup, ternyata kata-kata bahwa Yesus air hidup tidak tepat seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan juga dari dua bacaan, Yohanes pasal yang ke-4, perkataan Yesus kepada perempuan Samaria, dan Yohanes pasal ke-7 yang saya bacakan. Oleh karena air hidup adalah yang akan diberikan oleh Yesus, yang akan menjadi mata air yang menghasilkan aliran-aliran hidup. Dan ternyata yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi Yesus adalah roti hidup, tetapi air hidup adalah Roh Kudus. Di dalam bacaan kita Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37,
menempatkan kita masih dalam peristiwa perayaan Pondok Daun. Perayaan yang memperingati 3 hal. Yang pertama adalah perjalanan nenek moyang Israel di padang gurun. Mereka masih tinggal di tempat-tempat yang tidak permanen, mungkin tenda. Karena itu peristiwa perayaan Pondok Daun dilakukan dengan tinggal di pondok-pondok yang dibuat dari pelepah-pelepah batang kurma atau pohon lain dan daun-daunan. Demikian juga peristiwa Pondok Daun untuk memperingati hari syukur. Oleh karena mereka sudah selesai panen, masa raya sukacita kita, pesta pengucapan syukur panen. Dan kadang-kadang perayaan Pondok Daun diwarnai dengan berlebihan minum air anggur. Yang ketiga, perayaan Pondok Daun sekaligus juga untuk berdoa memohon hujan, oleh karena bangsa Israel akan segera menanam kembali. Dan peristiwa perayaan Pondok Daun sekali lagi ingin saya ungkapkan, ditandai dengan prosesi imam, dengan seorang imam membawa kandil emas keluar dari pelataran Bait Allah menuju ke kolam Kidron. Dan dengan kandil emas yang berisi kira-kira 1 liter air itu kemudian dibawa kembali ke pelataran Bait Suci melalui gerbang air. Maka mereka akan mengelilingi mezbah selama 6 hari. Sambil orang banyak, imam-imam akan menyanyikan Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1. Atau lebih tepat akan mengucapkan Yesaya pasal 12 ayat yang ketiga. Maka kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Dan selama prosesi mengelilingi mezbah, para imam dan orang banyak, khususnya paduan suara orang Lewi, akan menyanyikan Mazmur 113 sampai dengan 118 dengan iringan seruling. Dan paduan suara orang Lewi ini secara khusus akan menyanyikan Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan pada bagian tengah mereka akan menyanyikan Mazmur 118 ayat yang ke-25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Dan bagian penutup Mazmur 118 ayat 29 yang sama persis seperti Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan pada hari yang terakhir ke-7, prosesi mengelilingi mezbah ini akan dilakukan 7 kali. Seperti ketika nenek moyang mengelilingi benteng Yeriko. Dan ketika hari terakhir itulah, apakah hari yang ke-7 ataukah pada hari tambahan, hari yang ke-8, oleh karena hari yang pertama dan hari yang ke-8 diadakan pertemuan kudus. Yesus berdiri dan kemudian berkata seperti yang kita baca pada Yohanes 7 ayat yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi, ketika terjadi sebuah prosesi yang berkaitan dengan air, dan pasti peristiwa Pondok Daun ini mengingatkan akan nenek moyang yang kekurangan air, kehausan di padang gurun. Dan Tuhan memberikan air, baik melalui batu karang yang memancarkan air, maupun air pahit yang diubah menjadi air yang manis di Rama. Ketika orang banyak berseru bahwa mereka mengharapkan
minum air dari mata air keselamatan. Ketika mereka berseru, "Ya Tuhan, berilah keselamatan." Yesus datang. Yesus berdiri dan berseru bahwa dialah sesungguhnya yang datang untuk memberikan keselamatan. Dialah yang datang untuk memberikan bukan air yang menyebabkan mereka yang minum akan haus lagi, tetapi Dia yang akan memberikan air. Barang siapa yang minum tidak akan haus lagi. Yang Ia maksudkan kita temukan dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-39, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38, Yesus mengatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalimat yang dikutip Yesus seperti dalam kitab suci. Ayat ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ayat manakah yang sebetulnya dikutip oleh Yesus? Yaitu bahwa ada janji bahwa Tuhan akan memberikan air yang akan menjadi mata air. Bahwa itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Saya menemukan banyak ayat yang berbicara tentang air di dalam Perjanjian Lama. Saya sudah mengutip 2 bagian di dalam bagian WWG, Walking with God saya yang ke-66 kalau tidak salah, yang berbicara tentang air hidup. 2 bagian dari Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan memberikan kepuasan. Tuhan akan memberikan kesegaran, sehingga hati kita yang digambarkan seperti tanah yang kering akan diubahkan menjadi taman yang diairi dengan baik, akan berubah menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Apakah ini yang dikutip oleh Yesus, yang dimaksudkan oleh Yesus? Ataukah Yesus berbicara tentang ayat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47, yaitu air yang mengalir dari bawah bait suci, yang kemudian menjadi sungai, makin jauh mengalir ke arah timur, semakin dalam. Dan dari kiri kanan sungai ini akan muncul pohon-pohon yang menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti. Oleh karena tiap bulan akan muncul buah baru. Dan daunnya akan tetap terus hijau. Dan daunnya bisa dipakai sebagai obat. Kemana air ini mengalir akan menimbulkan kehidupan. Ikan-ikan akan berkeriapan. Bahkan ketika akhirnya bermuara di laut asin. Laut asin yang asin akan berubah menjadi tawar. Apakah ini yang dimaksudkan Yesus? Yehezkiel pasal 47 bahwa kitalah sekarang bait suci yang baru. Dan seperti Yehezkiel 47 menggambarkan dari bawah misbah akan muncul mata air, sungai yang akan memberikan kehidupan. Itulah gambaran dari Roh Kudus yang akan diberikan dalam hati setiap kita yang percaya. Dan Roh Kudus inilah yang akan menghasilkan aliran-aliran air hidup. Apakah hanya 2 ayat itu seperti yang sudah pernah saya kutipkan? Tidak, masih ada beberapa ayat yang berbicara tentang air. Izinkan saya
karena ayat-ayat ini indah untuk mengungkapkannya kepada ibu bapak saudara-saudari. Yesaya 44 ayat 2 sampai dengan 4. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yesaya 44 ini berbicara tentang Tuhan memberikan air, mencurahkan air di atas tanah yang haus. Di tempat yang kering Tuhan akan memberikan hujan yang lebat. Dan ternyata itu adalah aku akan mencurahkan rohku, sehingga umat Tuhan akan subur, segar, seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa yang ditanam di tepi sungai, sehingga akarnya mendapat kelimpahan dari sungai. Apakah masih ada ayat yang berbicara tentang air? Masih. Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 7. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Di tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Bukankah gambaran yang sama? Tuhan akan memberikan air, mata air, sungai di tempat yang kering, padang gurun, tempat yang gersang, dan ini dikaitkan dengan mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu cacat sejak lahir, buta, tuli, lumpuh, dan bisu akan menjadi sembuh. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Kembali sungai di padang belantara, mata air yang memancar di padang gurun, dikaitkan dengan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Agaknya ayat ini, Yesaya pasal yang ke-43, bisa dikaitkan dengan nubuatan kembalinya orang-orang Israel dari Babel. Tuhan akan membuat jalan melalui padang gurun. Yesaya 48 ayat 16b sampai dengan 18. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka
damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan menjanjikan untuk memberikan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, memberikan kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apa syaratnya? Jikalau kita mendengarkan Tuhan, jikalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan satu lagi, Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sekian banyak ayat-ayat dari kitab Yesaya khususnya dan kitab Yehezkiel, Tuhan menjanjikan perubahan dari padang gurun, tanah gersam, akan berubah menjadi mata air, sungai, taman. Dan itu menjanjikan bukan hanya kehidupan, bukan hanya kesegaran, bukan hanya kesuburan, tetapi juga menggambarkan tentang sukacita, menggambarkan tentang damai sejahtera, menggambarkan tentang kegirangan, menggambarkan tentang syukur. Itulah yang hendak Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya dan menerima air hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi mata air di dalam diri setiap kita yang menyambut Roh Kudus, yang mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Karena itu, pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah menyambut tawaran Kristus yang luar biasa? Bukan hanya memberikan berkat materi, bukan hanya memberikan kepada kita kecukupan hidup, bukan hanya memberikan apa yang sesungguhnya terbatas, tetapi memberikan yang tidak terbatas, yaitu Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus, yang adalah Roh Sang Pencipta. Apakah kita sudah menyambut pemberian Kristus berupa Roh Kudus ini? Jikalau kita mengatakan sudah, pertanyaan yang menyusul adalah, apakah kita menyambut Roh Kudus ini sebagai tamu yang hadir dalam rumah kita? Tamu yang hadir dalam hidup kita, ataukah kita menyambut Roh Kudus dengan menyadari bahwa Dia bukan tamu, Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemilik hidup kita, Dia adalah pemilik rumah kita, dan kita ini adalah abdinya, hambanya, budaknya. Mari sekali lagi kita memeriksa diri. Sudahkah kita menerima tawaran Kristus, memberikan air hidup, yaitu Roh Kudus? Sudahkah kegersangan dan ketandusan dan kemandulan hati dan hidup kita berubah menjadi kesegaran dan kesuburan? Sebagai tanda Roh Kudus sudah menjadi mata air dalam hati kita, sehingga hidup kita seperti taman yang diairi dengan baik, seperti sungai yang mengalir tidak pernah berhenti, yang membuat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon terus hijau dan menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti. Apa buktinya jikalau kita ini sudah menyambut pemberian Kristus, yaitu Roh Kudus? Dari apa yang mengalir dari hidup kita, karena Roh Kudus akan menghasilkan aliran-aliran air hidup,
Apa yang mengalir dari hidup saya? Apa yang mengalir dari hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Apakah buah roh? Bukan buah-buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 mengatakan buah roh ialah. Buah roh itu seperti warna putih yang dipecah dengan prisma sehingga memunculkan spektrum warna seperti pelangi, tetapi semuanya itu ada dalam satu warna putih. Dan buah roh ini bersegi 9. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini seperti buah roh yang kita butuhkan dalam hati dan hidup kita. Dan kelompok yang kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ini seperti buah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berelasi dengan kita. Yang kita butuhkan ketika kita berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kelompok yang ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal-hal yang kesetiaan dan penguasaan diri dan kelembutan tidak bisa kita capai hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkannya dalam relasi dengan Tuhan, berkat Tuhan. Apakah hidup kita ini mengalirkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri untuk memuliakan Kristus? Apakah hidup kita ini seperti tugas Roh Kudus memuliakan Yesus, melayani Yesus, ataukah Bapak Ibu menyadari ataukah tidak kita sedang memuliakan diri kita sendiri? Kita ini seperti yang dikatakan di dalam teori Abraham Maslow, pemanjat piramida. Kita berusaha untuk sampai pada puncak piramida, aktualisasi diri, pengakuan bahwa kita ini berhasil. Kita sedang berupaya untuk menunjukkan diri kita, memuliakan diri kita. Hidup kita sebetulnya bisa diringkaskan dengan satu kata, kesombongan. Makin pandai orang, makin berhasil orang, mereka seperti makin lebih tinggi dari orang lain. Dan kadang-kadang cenderung untuk sombong dan merendahkan orang lain. Dan orang-orang yang sedang mengejar kemuliaan untuk dirinya yang akan menjadi orang-orang yang sombong. Bisa jadi buah yang muncul, buah yang mengalir dari hati dan hidup mereka adalah buah kedagingan. Galatia pasal yang kelima mencantumkan buah kedagingan adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Sudah habis? Belum. Oleh karena Rasul Paulus menambahkan dan sebagainya. Mari kita memeriksa dari buah kedagingan ini apa yang mungkin ternyata masih ada. Dan bahkan bisa jadi bukan cuma masih ada, mendominasi diri kita. Seringkali muncul. Mungkin kita mengatakan bahwa kita bukan penyembah berhala. Oh, belum tentu, karena berhala itu belum tentu patung. Berhala itu belum tentu roh-roh jahat. Berhala itu bisa jadi diri kita sendiri yang kita tempatkan sebagai saingan Tuhan. Bagaimana dengan iri hati dan kedengkian? Apakah kita melihat orang lain yang lebih berhasil, kita itu ikut bersyukur? Ataukah kita melihat orang lain lebih berhasil menyebabkan kita ini justru iri dan dengki? Bagaimana dengan kepentingan diri kita sendiri?
Semua orang sepertinya akan bertumpu dari dirinya, memandang dari dirinya, mengupayakan kecukupan dan kepenuhan kebutuhannya. Dan sebagian orang berlanjut dengan mementingkan dirinya, mementingkan inner circle-nya, keluarga inti, mungkin lebih besar sedikit keluarga besarnya. Apakah kita ini ternyata menghasilkan buah kepentingan diri sendiri? Iri hati dan dengki, menyembah diri kita sendiri, mementingkan diri kita, egois dan egosentris. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan dan tawaran Kristus adalah, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan mendapatkan dari dirinya pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Dan kalimat itu bukan berarti cukup satu kali kita datang kepada Yesus, sesudah itu goodbye Tuhan, kita sudah bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak. Oleh karena pemberian Kristus, yaitu Roh Kudus, akan membuat kita melekat kepada Kristus. Kita akan memusatkan diri kepada Kristus. Kita akan mengutamakan Kristus, kita akan memuliakan Kristus, kita akan melayani Kristus, dan bukan berpusat pada diri kita, bahkan bukan berpusat pada pelayanan kita terhadap Kristus, pekerjaan Kristus, tetapi berpusat pada Kristus itu sendiri. Apakah kita mengalirkan buah Roh Kudus? Kiranya iya. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari.